Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan hadirin karakter ahli dan kita masih di pembahasan tentang salat. Masih di pembahasan orang-orang yang diwajibkan salat. Kita sudah tahu yang pertama adalah muslim, kemudian berakal, kemudian badal. Dan berikutnya, atau balik dulu terus berakal. Baik, berikutnya hadirin yang makanan Allah, yang terkena kewajiban adalah wanita yang tentu sudah balik, berakal tentu, yang bersih dari haid dan nifas, Insya Allah semua kita paham. Jadi wanita yang bersih dari haid dan nifas maka terkena kewajiban sholat. Jadi kalau seandainya sedang haid atau sedang nifas, maka dia tidak terkena kewajiban, sehingga dia bebas, artinya nggak sholat, libur, dan tidak ada qadha. Ingat, tidak ada apa? Tidak ada qadha. Jangan sampai kita seperti orang-orang khawarij, ISIS gitu ya. Yang mana mereka tetap mewajibkan wanita-wanita mereka untuk mengqadha shalat. Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh seorang wanita, kenapa wanita itu diwajibkan untuk mengqadha puasa namun tidak diwajibkan untuk mengqadha salat. Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya, aharuriyatun nanti. Apakah kamu termasuk wanita haruriyah? Maksudnya wanita haruriyah itu khawarij. Ya. Lah, dia mengatakan tidak, ya, ini mana asal, saya cuma bertanya saja. Lalu Bunda Aisyah menjelaskan bahwa dahulu kami kami nifas gitu ya. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa namun tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Sehingga ya tidak wajib intinya. Wanita yang bersih dari haid dan nifas wajib salat. Jika tidak bersih artinya sedang haid dan sedang nifas, maka tidak wajib. Bahkan berdosa dan tidak sah jika tetap memaksa ya untuk apa? Untuk sholat. Tidak sah dan dia berdosa ketika itu, kecuali dia tidak tahu hukumnya. Dan insya Allah kita akan bahas di lain waktu gitu ya, terkait dengan haid dan nifas. Kita juga harus paham. Kita juga harus paham. Kenapa? Karena kita punya istri, punya anak, punya keluarga. Karena ada kaitan dengan keluarga gitu ya. Baik, kemudian berikutnya hadirin, ada pertanyaan. Ya, dan ini saya rasa penting untuk kita ketahui. Pertanyaan tentang kondisi seseorang yang lumpuh total. Lumpuh apa? Total. Itu betul tidak bisa bergerak sama sekali, kepala pun tidak, cuma ngedip saja bisa. Baik, apakah dia masih terkena kewajiban sholat? Ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Baik, ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada sebagian ulama, bahkan saya rasa semua kita sudah terkena atau sudah sering mendengar perkataan selama jiwa atau nyawa dikandung badan, maka tetap terkena kewajiban sholat. Kan gitu kan? Banyak kan? Selama nyawa dikandung badan, maka tetap terkena kewajiban sholat atau wajib sholat. Sebetulnya kaidah ini dikritik oleh sebagian ulama. Karena ada orang yang nyawanya masih ada tapi nggak wajib sholat. Contohnya siapa? Orang gila. Contohnya siapa lagi? Yang belum balik. Dan juga hadirin yang bukan oleh Allah. Ini intinya udah dikritik ya, kita sampaikan tadi, sudah kita sampaikan, dikritik oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab, ya karena pembahasannya panjang, ringkas saja. Kondisi terakhir seseorang masih terkena kewajiban sholat. Kondisi terakhir seseorang masih terkena kewajiban sholat adalah manakala dia masih bisa sholat dengan berisyarat menggunakan kepala. Dia masih bisa sholat dengan berisyarat menggunakan kepala. Itu akhir kondisi di mana seseorang masih terkena kewajiban sholat. Kok bisa begitu? Iya. Sebagian orang atau sebagian ulama kita katakan, ada yang mengatakan enggak. Iya. Meskipun total dia lumpuh total, nggak bisa bergerak, bisa apa? Bisa sholat pakai mata. Ini ngedip-ngedip gitu pas sholat.
Ada lagi yang menyatakan, enggak, kalaupun nggak pakai mata, sholat pakai hati. Jadi sholatnya dalam apa? Dalam hati. Pertama hadirin, perlu kita ingat. Atau saya tanyalah, tata cara sholat harus ada dalilnya enggak? Tata cara sholat harus ada dalilnya. Boleh nggak kita ngarang-ngarang? Nggak boleh. Tapi sekarang saya tanya, mana dalil yang menunjukkan bahwa sholat di antara tata caranya adalah dengan jari tangan? Saya minta silakan buka di kitab fikih manapun, tidak akan ada dalil. Ingat ya, dalil. Kalau perkataan ulama oke, ada. Mana? Terus mata, pakai mata ya, ketika sholat pakai mata gitu. Atau pakai hati, maka kita katakan ini tidak benar. Karena tata cara sholat harus ada dalilnya. Ada dalil, ada tata cara sholat asal, ada pengganti. Nabi mengatakan, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Kalau nggak bisa, apa kata Nabi? Duduk, ada dalilnya. Duduk ada dalilnya. Kalau nggak bisa duduk, maka apa kata Nabi dalam riwayat? Tidur. Artinya dalam riwayat lain dijelaskan fa'aumi ima'an. Maka berisyaratlah dengan kepala. Isyarat. Jadi sholatnya kepala. Jadikanlah sujudmu ya, ketika sujud kepalamu lebih rendah daripada ruku. Ada nggak badal lagi? Maksudnya pengganti lagi setelah itu. Kalau nggak bisa juga gerak, udah pakai tangan. Tidak ada. Sehingga pendapat yang saya ikuti tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun, ya terutama ulama, bahwa orang yang lumpuh total, ingat lumpuh total sama sekali, nggak bisa gerak, cuma mata, maka sudah tidak terkena kewajiban sholat. Ya, itu pendapat yang saya ikuti, dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan diikuti oleh banyak ulama juga, atau sebagian ulama. Jadi itu terkait dengan orang yang lumpuh total. Jadi terakhir, ya, kondisi seorang masih terkena kewajiban sholat manakala dia masih bisa sholat dengan isyarat menggunakan kepala. Ya, sudah di gitu terus ya. Baik, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di kultum berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.